Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar. Jumpa lagi bersama saya Feni di acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas RRI Pro 1 Sumeneb. Dan terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami tentunya. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui via YouTube di RRI Sumeneb.net dan juga di FM 101,3. Nah, yang pasti di malam hari ini, dari seharian Anda juga banyak beraktivitas dengan kegiatan-kegiatan yang sudah Anda jalani dari pagi hingga malam, dan tentunya Anda juga harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dari beberapa komunitas yang sudah hadir. Nah, ini juga ada yang tidak kalah eksis dan patut untuk diacungi jempol. Karena kenapa? Karena dari kegiatan ini timbullah sesuatu hal yang positif dan bisa memberikan referensi untuk kita. Nah, kita akan sapa dari komunitas Grab Allah, Santunan Anak Yatim dan Duafa. Iya, malam hari ini pendengar, kita bersama ketua komunitas ada Ibu Dewi Nur Amalia dari ketua komunitas Grab Allah Santunan Yatim dan Duafa. Halo, selamat malam Bu Dewi ya. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu malam hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan pastinya tadi sudah berkutat dengan banyak aktivitas. Iya, insya Allah sudah. Dan pastinya sudah menyempatkan diri untuk planning ke depan dari aktivitas di komunitas tentunya ya. Iya, pastinya. Oke. Ibu Dewi tidak sendiri, juga bersama Ibu Sudarti SPD, Wakil Ketua Komunitas. Halo, selamat malam Ibu Sudarti. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasanya kalau di luar studio panggilnya tante ya. Iya. Karena beliau ini adalah salah satu orang tua temen Feni dulu waktu sekolah ya Bu ya. Kabarnya pasti sehat ya Bu Sudarti ya. Alhamdulillah. Selalu sehat, selalu aktif dan selalu pastinya memberikan vibe positif gitu ya. Iya, ada juga penasehat komunitas, ada Ibu Haji Wiwi Hadi SPD ya Bu ya. Selamat malam Bu Haji, apa kabar? Malam. Kabarnya baik ya? Baik aja. Di penasehat, waalaikumsalam. Sejak tahun berapa nih? Sejak tahun 2020. 2020. Wah, jadi berdirinya di komunitas Grab Allah ini dari tahun 2020 ya Bu Dewi ya? Ya, sekitar pertengahan itu. Sekitar pertengahan. Kenapa di tahun 2020 aktivitas komunitas ini berjalan? Bisa diceritakan juga ke pendengar nih. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini yang pertama buat saya ya, ini sekalian perkenalan. Kami dari komunitas Grab Allah. Awalnya juga saya tidak pernah berencana sebenarnya untuk mendirikan suatu komunitas seperti ini. Awalnya saya juga ikut komunitas lain awalnya. Kebetulan di komunitas itu ada belusukan juga ada santunan. Waktu itu di komunitas itu saya ingin nyumbang sebenarnya, cuma nyumbang kayak snack gitu. Tapi saya nggak langsung kasihkan dulu ke komunitas yang itu ya sebenarnya ya. Saya taruh di status, saya tawarkan sama teman-teman, barangkali ada yang mau ikut nyumbang atau gitu. Ternyata animonya tuh kok banyak, besar sekali gitu ya. Kok banyak bikin ya. nyumbang loh, kok banyak yang nyumbang. Jadi saya otomatis sudahlah, nggak usah saya kasihkan ke sana, saya adain sendiri di rumah awalnya seperti itu. Tak coba lagi bulan depannya, loh ada lagi. Ya udahlah, saya dari situ saya berniat bismillah, ya Allah, barangkali ini sudah memang amanah yang Allah kasihkan ke saya insya Allah ingin terjun ke dunia ini. Memang kan sebelumnya sudah ikut komunitas lain, cuma saya barangkali saya bisa sendiri seperti itu. Karena waktu itu juga bertepatan dengan awal corona ya, Iya, COVID ya. di tahun 2020 hingga 2021 memang
gencar-gencarnya ya, masih di musim pandemi seperti itu ya Bu Dewi ya. Di awal ikut komunitas lain itu nggak setiap bulan, apalagi pas corona vakum sama sekali. Jadi saya mikir, masa iya anak yatim duafa mau nunggu COVID berakhir baru dapat santunan seperti itu. Jadi saya ya sudahlah, Bismillah, saya bertekad ngadain santunan. Cuman sedikit aja waktu itu, cuman 4 orang 5 orang saya ajak gitu. Ya awalnya nggak sampai ke desa-desa. Terus selang berapa bulan saya niatkan, Bismillah, izin sama suami, ayo saya pengennya ndak hanya di Sumeneb aja. Kalau di Sumeneb itu kan sering kan, waktu Ramadan itu berapa kali sehari anak yatimnya dapat santunan. Doa juga gitu. Saya niatnya mau ke seluruh Kabupaten Sumeneb, tapi daerah daratan saja. Intinya meskipun di suatu kabupaten itu sedikit demi sedikit harus rata lah ya Bu ya pembagiannya gitu ya. Alhamdulillah di Kabupaten Sumeneb kan ada 17 kecamatan kalau nggak salah. Itu sudah terrealisasi dari programnya di komunitas ini ya. Iya, awalnya juga bukan saya ada namanya awalnya. Baru pas awal Muharram di tahun 2021 kayaknya gitu di Masjid Al-Qadar, saya Bismillah, ya Allah barangkali bisa nyampe 100 orang. Ternyata luar biasa, Alhamdulillah Allah kasih kesempatan buat saya dan teman-teman. 100 orang tercapai. 100 orang tercapai di tujuan dari komunitas ini untuk memberikan santunannya di momen di momen satu Muharram ini Muharram Pas di situ terus kami nama Grab Allah seperti itu tanpa saya. Jadi dimulainya ini di tahun 2020 di tanggal 1 Muharram tepatnya. Bukan. Kalau yang di tahun 2020 saya mulai merintis. Awalnya sampai saya duga, sampai saya niatkan 2020 di pertengahan di sekitar bulan Mei itu. Bulan Mei ya Bu ya, bilangnya ya. Sekitaran bulan Mei. Kalau saya lihat di memori foto dulu ya. Fotonya ya. Mulai kali untuk berinteraksi ya dari komunitas ini. Di kota awalnya 2 kali, terus mulai ke Lenteng kemana. Jadi dari kegiatan positif ini ya, Bu Sudarti juga sebagai wakil ketua juga memberikan kesan yang seperti apa di Bu ketika Ibu sudah mengikuti kurang lebih 4 tahun gitu ya, 4 tahun bersama teman-teman dengan rentang kegiatan juga padat sekali gitu ya, tapi menyempatkan waktu ya. Apa Bu yang Ibu sekarang rasakan seperti itu? Saya merasa bahagia, bangga, tertarik. Awalnya saya tidak mau masuk ke dalam gitu. Cuman donatur aja ya. Kenalan waktu di Jogja, kan sama-sama guru. Saya ketemu di sana, diajak sama ini. Orang-orang kan terkenal bilang mami ke saya. Karena Melita bilang mami. Nah, jadi saya jangan dimasukkan aja dulu. Saya donatur setiap bulan, ngirim kayak gini, tapi tidak masuk. Pertama pas diundang, dia mengadakan namanya mungkin ya, dengan dibentuknya nama. Saya kok tertarik masuk. Pertama saya takut karena ini jauh, nyetir mobil tuh masuk-masuk. Saya bawa mobil sendiri kan ya. Iya, masih nyetir sendiri ya. Nah, saya bilang ada manten di Persanga itu kebetulan. Bapura apa tuh? Gapura ya. Gang. Saya bilang ke antarkan mami mobilnya taruh sini, ayo antar ke sana di Grab Allah. Baru pertama kali saya nangis. Nangisnya karena terharu seperti apa ini? Terharu, tertarik. Dari biasanya ngasih sekian, saya pengen banyak ngasih, pengen banyak. Nah, terus saya ngajak hati ya, Ibu ya. Saya ngajak teman-teman. Tapi teman-teman itu angin, sulit, tidak mau awalnya. Saya kasih pandangan-pandangan. Jadi saya ajak, tidak usah ngasih. Saya pertama kali ada di Al-Qadar itu, buka ini. Ikut mami, tidak usah disebut namanya. Ikut mami ke sana. Setelah dia tahu terjun langsung mulai itu ngajak yang lain, termasuk istrinya itu Pak Waris. Pak Waris juga ya. Ikut berputar-putar sih. Ayo ikut kemana? Dungke. Ikut kemana? Akhirnya dia juga dulu. Akhirnya banyak saya juga yang menurut sana sini. Nah, karena sekarang terpisah, bukan terpisah, tetap di ini. Jadi dia bawa teman-teman saya itu yang dulu bawa teman-teman juga. Sering ngasih. Saya jadi sudah ikut turut berdonasi juga ya, ikut berdonasi. Saya ngajak ke anak saya juga militan. Mbak, gini ya, di Grab Allah itu ada ini. Karena menurut Ustadz juga ya, kalau punya anak yatim
atau punya orang yang tidak mampu, itu jangan keluar dulu, harus keluarga dulu memang. Karena pahalanya berlimpah ganda. Tapi saya kok masih tetap tertarik. Allah tidak akan pernah mengurangi rezeki saya. Terus sampai berapa orang ada yang turun kendor, tetap saya. Nah, kemarin saya ke Probolinggo ini berjalannya waktu sudah lama, saya selalu ikut. Iya. Nah, walaupun ada acara sampai kapan disempatkan lah ya. Disempatkan karena saya pengen lihat langsung anak yatim itu senang bahagia itu. Jadi kebahagiaan tersendiri lah ya ketika kita menyantuninya seperti itu ya Ibu ya. Benar. Oke, terus saya barusan ke Probolinggo. Belum tahu juga. Saya ajak. Di dalam itu ada yang ikut teman saya, dulu wali murid. Saya kirim, Mbak gimana kalau misalnya ikut ya di Grab Allah. Gak usah banyak, kaya aja. Gak usah banyak, yang penting ikhlas. Istiqomah. Mau berapa istiqomah? Itu setiap bulan ya. Iya, tidak apa-apa setiap bulan. Jadi donaturnya ini ya. Iya, saya ajak. Alhamdulillah siap. Sudah konsekuen hingga sekarang ya. Jadi dari ajakan-ajakan ini ya, komunitas ini Grab Allah ini. Jadi ini setiap bulan karena berhubungan dengan armada. Saya mesti selalu dihubungi. Selalu, always menjadi partner ya Ibu ya. Iya, sampai gimana? Harus siap, ya. Bisa ikut enggak? Ya. Disempatkan meskipun aktivitasnya padat. Kecuali saya keluar kota. Ini termasuk Ibu penasehat juga ya. Saya selalu jemput. Mbak, saya jemput ya Beci. Pulang diantar, berangkat saya jemput. Kecuali saya keluar kota, saya hubungi. Itu karena sudah sepuh. Sudah menitipkan juga ya. Harus baik-baik di belakang ini. Saya mau keluar kota, kan gitu ya Bu ya. Tetap jalan. Karena ini bawa ya. Selain mentahnya ini kan bawanya ini dari semua ya paket, snack dan lain sebagainya, luar biasa, masya Allah. Duit. Iya. Dan menurut Ibu penasehat gitu ya, Bu Haji Wiwi ini ya, kan sudah memberikan motivasi lebih terhadap khususnya ini ya yang di bawah lah junior gitu ya, untuk sudah lama ikut komunitas selain ini juga ya Bu Haji ya, ada ya dulu ya di santunan ya. Ya sebenarnya saya waktu pertama kali masuk ke itu ada teman sukuan saya waktu di SD Karang 21 dia story adakan santunan. Saya di print ini santunan apa, amanah apa enggak gitu. Ya, dia bilang, "Nah Bu Haji, ya kalau mana saya datang ke rumah, saya mau berdonasi gitu." Saya berdonasi. Bu Haji kalau mau dimasukkan ke grup relawan Bu Haji. Oke. Terus saya waktu pertama kali itu yang di Al-Qadar itu masuk, ya saat mendatangi itu ya kita sudah masuk di situ. Ya akhirnya saya tahunya di teman-teman saya dimasukkan dalam penasehat. Ya saya support dah gitu. Iya, disupport ya. Berarti menjadi penasehat ini motivasinya sangat diperlukan dari para anggota gitu ya. Biasanya support apa nih Bu yang paling selain finansial? Kalau finansial lah ya pasti ya. Selain itu saya sebelumnya kan saya sendiri yang berdonasi. Saya mengalihkan ke keluarga saya dulu. Adik saya di ayo jadi berdonasi ke ini. Ya. Anggap menghibur saya. Saya kan sempat apalah itu ya. Biasa menghibur Mbak gitu. Ayo kita berdonasi ke Mbak yang terus mengajak ya, alhamdulillah budi saya itu walaupun sedikit ya maksudnya dari keluarga saya gitu. Ya setelah beberapa bulan ya alhamdulillah rutin ya. Berdonasi ya. Jadi vibe positifnya ini ketika mendapatkan masalah bukan seperti apa tapi berdonasi gitu ya. Itu merupakan sesuatu hal yang sangat langka ya dan bisa dijadikan motivasi juga gitu ya. Oke. Ya, yang pasti pendengar jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami dan nanti kita masih akan balik lagi ya setelah yang berikut ini. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras dan kita masih bersama komunitas Grab Allah Santunan Anak Yatim dan Duafa.
Dari base campnya di mana ini Bu Dewi? Penasaran juga nih. Biasanya kalau kumpul-kumpul juga setelah berdonasi atau sebelumnya ini ada di mana gitu? Di kebetulan ya di rumah saya sendiri. Di rumah di mana ini? Jalan Garuda di Pandian. Di Pandian ya. Barat Pasar Burung itu. Oke, biasanya juga teman-teman kumpulnya di situ ya untuk kegiatan-kegiatan ini. Nah, kalau Bu Darti ini juga ini ya sudah tergabung lama ya di komunitas ini? Iya, lama. Dari tahun 2001. Dari 2021 ya. 121. Tapi 2020-nya saya sudah donatur ya. Belum masih. Belum ya, kenal. yang baru buka ya. 2021 ya. Oke. Berarti 3 tahun ini ya. Dan kalau Ibu penasehat gitu Bu, juga melihat dari 40 anggota ya. Anggotanya ini 40 gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Apa nih Bu, motivasi apa ke depan lagi ketika juga melihat wah ini sudah dijadikan cover buku gitu ya, santunan-santunan sebagian aja. Kalau semua ini tebelnya mungkin banyak. Segini ya, kayak skripsi lebih kayaknya. 2022 ini. 2022 gitu ya. Hal apa yang pasti mungkin ada pembenahan juga, mungkin bisa menjadi referensi juga buat teman-teman. Ya saya untuk mensupport ke teman-teman relawan bisa selain berdonasi untuk keluarga saya, juga mensupport teman-teman relawan. Saya lihat buatkan seragam gitu. Dari saya ada jersinya. Dari Haji Wiwi, wah luar biasa gitu ya. Biar ini ya, biar agar supaya awalnya ya buatkan seragam. Kedua lah seragam kerudung jaja. Keesokan harinya niatnya saya 4 setiap tahun awalnya. Kok terketuk tidak sampai setahun buatkan seragam lagi seperti itu ya. Iya. Agar biar supaya tambah kompak gitu ya. Tambah ini ya, tambah semangat lagi. Iya. Karena untuk memberikan hal yang terutama untuk hal-hal yang seperti ini gitu, kalau tidak disempatkan dari kita ya ibu-ibu ya. Ini dari mana lagi seperti itu ya. Oke. Nah, kalau Bu Dewi nih melihat dari background yang berbeda-beda kah Bu di dalam anggota komunitas ini, atau guru semua? Ini kayaknya guru semua gitu. Kebetulan memang yang di sini guru backgroundnya gitu ya. Oke. Itu biasanya dari mana lagi Bu? Ada yang dari luar? Ada yang di luar, orang penjahit di pasar, ada juga terus ya jual beli motor apa lah, swasta lah istilahnya gitu ya. Di swasta juga kebanyakan juga guru juga ya, PNS juga. Makanya kalau setiap acara kegiatan santunan saya ditaruh di hari Minggu. Oh, di hari Minggu ya. Agar supaya tidak berbenturan ya dengan terutama yang PNS yang ngajar juga itu kan kebanyakan yang hari Ahad itu kan memang free gitu. Jadi setiap minggu keempat kami ngadakannya. Ini dari tahun 2022 di Kecamatan Ganding ya. Ini juga teman-teman yang saya cetak yang terakhir kan 2022. Sudah dari tahun 2020 ya, 2021 ya. Iya. Oke. Sempat waktu pas corona juga kan kita nggak boleh kemana-mana dulu ya. 1 bulan aja itu, tapi di Sumeneb kita keliling pakai ini ya, pakai masker waktu zamannya masih masih tapi saya memang niatnya saya kan memang awalnya kan karena corona kan tidak boleh kemana-mana, tapi saya tetap tetap saya kemana-mana. Bismillah ya Allah, semoga nggak ada razia. Karena kekuatan dari dalam yang menguatkan gitu ya. Alhamdulillah, mungkin karena doa anak yatim juga saya semua sekeluarga diberi kesehatan, nggak kena corona, nggak apa-apa. Alhamdulillah diberi kesehatan juga. Saya yakin kan semuanya kan karena dari keyakinan. Itu kita semakin takut corona semakin dekat seperti itu. Jadi udahlah kita tetap jalan. Kalau dicuekin udah ya biasa aja gitu ya. Makanya kasihan sama anak yatim, sama doa apa, masa nunggu corona kelar gitu kan nggak tahu kapan gitu. Jadi saya semakin teman-teman tidak apa-apa, kita tetap keluar tapi hati-hati, semoga nggak ada razia di jalan. Doa baca bismillah gitu. Dari kekompakan teman-teman juga ya Bu Darti ya kan seperti itu ya. Kalau Bu Darti ini kegiatan yang paling berkesan itu, yang paling menguras air mata lah Bu, ketika ikut kemana, bisa diceritakan juga ke pendengar? Ketika ikut santunan itu kemana-mana kan beda setiap kecamatan. Tidak hanya di kota, kecamatan mana-mana ada yang sampai terpukul tuh, kecil, tidak ada orang tuanya itu. Tidak ada yatim piatu, duafa. Tapi saya bilang teman-teman, hai tetap istiqomah. Tetap istiqomah itu yang utama ya. Terus mencari orang-orang baru. Kadang-kadang kan ditaruh di status ya.
orang yang tersentuh lihat status ini apa kayak dulu. Tapi itu udah lama, kayaknya punya sendiri santunan banyak, orang-orang kaya di sana memang sudah banyak yang keluar, tapi ada yang masuk juga. Gitu. Jadi saya kadang-kadang malu juga kalau di WA ada dibaca terus padahal dia bilang nanti ya dihubungi. Oh kayak saya yang uang diambil saya juga merasa itulah Bu. Iya. Itulah ya ketika kita ingin berbuat sesuatu yang kebaikan, memang disitulah ujiannya. Saya bilang sama saya ya. Kadang-kadang yang baca dari baca sudah nih tugas kita cuman nge-share, kasih tahu, minta tolong. Perkara beliau-beliaunya itu nggak mau, nggak apa-apa. Kita tetap nggak kirakan pahala. Kalau mereka ikut nyumbang donasi, alhamdulillah dapat 2, ya kan? Nggak ikut kita tetap dapat pahala ngasih informasi kebaikan seperti itu. Nggak usah putus asa. Saya juga kadang malu sama teman. Tapi juga tidak bosan-bosan ya, maksudnya mencari orang-orang tuh baru. Kenapa sampai sekarang ya? Karena saya itu ikut di dalamnya, orang-orang bilang, oh ini keluarga dulu. Nah saya selain ke keluarga, tapi tidak ingin meninggalkan yang ini, yang komunitas Grab Allah ini, karena buat saya sudah ada di hati ya. Iya, benar. Karena sudah kadung masuk gitu ya, udah lama juga. Itu. Biar yang lama, ya aku udah mau nagih lagi. Kayaknya aku pemalu juga ya. Mungkin dari situlah Ibu Darti ujiannya ya Bu Dewi ya, dan Bu Aja ya itu. Memang sebenarnya kita kan memang istiqomah dengan sedekah. Oke. Iya. Ini paling jauh kalau di kecamatan kota kecamatan di Sumeneb ini kemana selain ke kecamatan kota? Di Ganding, terus di mana lagi? Gulu. 17 kecamatan. Ya. Semua ya sudah tersentuh ya. Sudah putaran ketiga ini. Oh, luar biasa. Putaran ketiga. Ya, di Gapura sudah nanti balik lagi Gapura lagi. Itu biasanya santunannya berlangsungnya di sebulan sekali atau setiap bulan. Di setiap hari belum pasti ya. Biasanya akhir bulan. Biar terkumpul uangnya maksudnya. Oh, jadi dari uang donatur nasi ini ya dikumpulkan juga dan dibagi-bagi. Itu mohon maaf boleh tahu itu dalam berbentuk sembako kah atau berbentuk uang? Ada juga ada ya. Uang, ada sembako. Ya sembako lah istilahnya itu ya. Terus snack, ya nasi juga, terus ada Al-Qur'an. Oh. Ya awalnya enggak, lagi. Ya. Baju-baju bekas bacaan itu juga sangat penting ya. Ya, semuanya saya tuh khususnya kalau saya ya pribadi di Grab Allah tidak melulu santunan di yatim. Makanya saya dikasih bacaan itu santunan yatim atau piatu atau doafa. Juga orang cacat gitu. Jadi yang difabel juga itu juga mendapatkan perhatian khusus dari komunitas Grab Allah ini. Kalau saya makanya harus saya kan pernah sharing sama Ibu Nyai gitu ya. Ini apa tujuannya siapa? Kalau yatim saja sampai nggak boleh ngasih ke doafa, nggak boleh ngasih ke siapa. Makanya saya dari awal sudah memang komitmen bukan hanya yatim, piatu kan beda ya, doafa sama orang-orang cacat. Jadi saya dari awal sama donatur sudah saya ngasih tahu itu tujuan saya. Soalnya banyak yatim tapi kaya. Oh kan iya. Tapi harus tepat sasaran juga seperti itu ya. Jadi saya memasarkan kepada pihak setempat bahwa ini tujuan saya. Jadi cari yang terlayak untuk menerima ini. Ya, saya sudah pasrahkan seperti itu sama setempat. Saya nambahin ya, mungkin ada yang lupa ini. Bukan hanya anak yatim dan duafa, tapi sunat masal. Sudah berapa kali? Iya kan? Lupa. Ini juga ya. Ini juga terkhusus juga di agenda kegiatan ini ya. Agenda itu agenda tahunan. Agenda tahunan juga. Biasanya dikumpulkan di suatu tempat di masjid atau di rumah. Iya, atau di rumah kayak pertama kali saya ngadakan sunat masal di Masjid Nur Muhammad. Oh, itu biasanya terkumpulnya ada kriteria-kah untuk mengikuti sunat masal gitu? Ya itu makan yatim sama duafa. Gitu, ya, itu juga ya. Jadi jauh-jauh hari juga harus ini ya mencari, menyetorkan jenisnya ini siapa dulu ya. Kalau di tempat waktu itu sendiri boleh nggak Bu datang ketika di hari H itu bisa, sudah bisa ya? Makanya dananya ini ya. Terkendala dana. Kalau keinginan saya tuh pengen banyak yang saya rangkul, tapi kan kemampuan dana kami nggak mencukupi. Tapi ada aja nanti ada aja rezeki dari Gusti Allah. Tetap saya yakin seperti itu.
Lagi Bu. Iya, silakan Bu Ji. Tiap bulan itu tidak terlaksana satu kali saja. Kadang-kadang waktu bulan-bulan tertentu, bulan Muharram atau bulan puasa itu. Kadang-kadang bulan puasa itu ada 3 sesi. Wah, karena banyak donatur itu. Diadakan 3 sesi, kadang-kadang 2 sesi. Bukan hanya, dan kalau di bulan Ramadan itu bukan sekedar santunan. Santunan ada, tapi kalau yang duafa saya ngasih sembako langsung. Oh iya. Alhamdulillah untuk yang barusan ini anak yatimnya terkumpul 120 yatim di Kecamatan Kalengat sama kota yang barusan nih ya tahun ini. Terus sama santunan berupa sembako aja itu sebanyak berapa ya? 160 kayaknya. 160 paket. Juga ya dari donatur-donatur tetapnya Grab Allah ini semoga tetap istiqomah gitu ya. Amin Allahumma amin. Ya Rob. Iya, yang pasti jangan kemana-mana pendengar. Wah, dari kegiatan-kegiatan yang positif di komunitas Grab Allah ini bisa membukakan pintu hati kita juga yang pasti ya. Nanti kita masih tanya juga untuk kesan dan pesannya juga terhadap para orang-orang di luar sana ya yang terketuk hatinya. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda masih bersama kami. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Yang pasti pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan tidak afdol rasanya ketika kita tidak mendengarkan juga nih dari komunitas Grab Allah Santunan Anak Yatim dan Duafa ini memberikan pesan dan kesan tersendiri dan harapan ke depannya agar supaya komunitas ini lebih banyak dikenal masyarakat lagi dan pastinya lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak, bukan hanya di Sumeneb tapi di luar Kabupaten Sumeneb, Madura khususnya, seperti itu ya. Oke, dari Ibu Ketua dulu nih, apa harapan ke depannya nih agar supaya Grab Allah ini lebih dikenal lagi gitu di komunitas-komunitas yang lain? Kalau saya ini kan bukan yayasan ya, komunitas saja. Jadi saya tetap istiqomah. Istiqomah. Perkara nanti kita mau keluar lagi mana tuh terserah nanti. Yang penting saya tetap kan lihat saya sendiri istiqomah di situ. Meskipun ya namanya orang mau bersedekah itu kan kayak orang jualan, kadang rame, kadang nggak ada. Meskipun nggak ada sama sekali, saya tetap jalan sendiri. Awalnya kan saya cuma sendiri sama suami saya, sama teman saya sedikit itu. Kalau nantinya nggak ada, tetap saya jalan sendiri. Udahlah, seadanya donasi itulah. Tapi untuk sejauh ini terketuk semua teman-teman di komunitas Grab Allah kan Bu ya? Insya Allah memang ada ya yang istiqomah, cuman ada yang kadang kayak ngasih dulu atau istirahat dulu gitu. Namanya juga ya orang bersedekah kan bisa dipaksakan tugasnya. Cuman memang saya wanti-wanti sama teman-teman, niat saya hanya istiqomah. Belajar istiqomah sedekah. Berapapun nggak ada minimal target. Itu terserah lah, pokoknya istiqomah. Apa aja boleh, uang boleh, baju bekas juga boleh. Kadang ada yang ngasih barang pecah belah juga saya terima. Semua ya. Semuanya. Baik. Tentu harus uang. Harus istiqomah ya pendengar ya, dan juga teman-teman di komunitas Grab Allah. Dan sama halnya dengan Ibu Sudarti, mungkin ada yang mau ditambahkan juga dan kesan dan pesannya juga. Istiqomah, menurut saya relawan aja sendiri ini ya. Jangan pernah kendor. Jangan pernah kendor semangatnya. Semangat, ayo mencari itu sampai kalau misalnya 50, 100 gimana caranya untuk naik untuk kedepannya itu. Karena buat kita itu menjadi kebanggaan. Ada target, ada grafiknya. Sampai kapan ini? Jadi bukan hanya di tabungan dunia aja, tapi ini juga tabungan akhirat nanti gitu ya. Sampai saya pesan kalau saya meninggal duluan, kalau kan ini kan semoga panjang umur lah ya. Memang panjang, mudah-mudahan izinnya kan, mudah-mudahan permintaan panjang umur. Tapi saya kadang-kadang sama teman-teman ya di jalan, kalau saya meninggal duluan salawati ya. Saya bilang gini, salawatan karena ini kan di dalamnya bukan hanya ini, di tempat yang santunan itu mesti maulidan, mesti kegiatan-kegiatannya ada juga ya. Doa teman-teman sama warga saya semua. Jadi buat saya bukan hanya
kita bersantunan mau ngasih, tapi di sana ada manfaatnya. Minta doa, ada doanya. Kayak barusan di sana ada yang nggak bisa masuk, sakit ya, kan sakit beberapa orang khusus ditulis. Saya tidak mau kalah juga, mana tak tulis ya. Dia tidak tahu kalau saya yang minta, dikasihnya sama saya. Mudah-mudahan ini juga didoakan ya, sering bolak-balik Probolinggo doa obat. Kayak saya ngomong, ya itu harapannya saya. Jadi itu juga pahala mengalir, insya Allah ya, Ibu Sudarti ya, Bu Darti ya, baik. Dan mungkin ada harapan untuk kedepannya, Ibu Penasehat, Ibu Haji Wiwi, untuk komunitas ini, harapannya kedepannya agar supaya seperti apa lagi nih? Ya, kalau dari saya itu tetap istiqomah dan tetap semangat lah sebenarnya. Jadi kita untuk mensupport teman-teman relawan, jadi bagaimana baiknya ke depan, ayo kita bersama-sama istiqomah untuk menjalankan amanah daripada teman-teman, daripada donatur gitu. Dan saya malah dari keluarga saya itu beberapa lebih 1 tahun saya sudah handle, makanya seperti snack sudah rutin saya dari keluarga saya gitu. Tiap bulan 50 snack. Kecuali kalau sudah bulan-bulan berikutnya puasa itu saya tingkatkan ke 100 gitu. Ditingkatkan lagi. Jadi rutin lah, alhamdulillah dari anak-anak saya gitulah, keluarga saya. Ayo kita bukan ini jadikan bisa menjadi motivasi juga ya untuk teman-teman. Ya awalnya kan kita teman-teman dibungkus-bungkus sendiri, dan sudah saya menghandle jadinya langsung. Istimewa sendiri. Wah, semangat banget ya. Sudah dikasih nama Grab Allah gitu. Usia boleh banyak tapi justru kalau tidak berdonasi itu bikin sakit. Nggak ikut bikin sakit. Alhamdulillah teman-teman relawan juga mensupport saya. Saya selalu dijemput, selalu diperhatikan dengan teman-teman, terutama adik saya nih. Ayo Mbak, ikut Mbak, mau kemana-mana, ada pengajian apa, ayo Mbak dijemput, bangun Mbak dijemput. Alhamdulillah ya, menyemangatkan, memberikan keberkahan. Pengen ridho dari Allah. Ya barangkali yang sedikit ini yang kita berikan ini sangat berarti ridho juga dari Allah. Intinya itu aja kok. Sedikit dari kita tapi berarti sekali untuk di luar sana, seperti itu ya. Kadang-kadang baju bekas itu masih bagus-bagus kita buang, kita itu kan dipilih di sana istilahnya. Iya, benar-benar itu malah rebutan kalau baju bekas gitu. Seneng. Bisa menjadi motivasi juga untuk komunitas-komunitas di luar sana juga mungkin bisa berkolaborasi ke depannya, dan kita juga bisa berdonasi untuk lebih ditingkatkan juga. Dan yang pasti untuk di komunitas Grab Allah Santunan Anak Yatim dan Duafa ini sehat selalu. Amin. Ya, agar supaya juga semangatnya bisa ditularkan ya kepada orang yang membutuhkan, seperti itu. Baik, yang pasti terima kasih Ibu-ibu sudah nangkring di studionya RRI.net ya. Sama-sama. Dari Ibu Dewi Nur Amalia di Ketua Komunitas, Ibu Sudarti SPD di Wakil Ketua Komunitas, dan Ibu Haji Wiwi Hadi SPD di Penasehat Komunitas. Dan yang pasti salam buat teman-teman yang lain. Jangan bosan-bosan terus untuk berdonasi. Ditunggu juga untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.